Halo Sobat Ngopi Pajak, jumpa lagi dengan saya Eko Dodi Supriyatna di Ngopi Pajak. Assalamualaikum. Pada video sebelumnya saya sudah bahas terkait dengan SP2DK dan bagaimana cara menanggapinya. Dan juga ada Undang-Undang HPP terkait perubahan NIK menjadi NPWP. Nah, kedua video tersebut ada hubungannya dengan yang akan kita bahas kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi video kali ini. Surat cinta untuk pengusaha UMKM orang pribadi, permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan dalam rangka ekstensifikasi. Dasar hukum yang digunakan SE 39-PJ-2015 tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan dan kunjungan kepada wajib pajak. Selanjutnya ada SE 07-PJ-2020 tentang kebijakan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak dalam rangka perluasan basis pajak. Nah, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Nah, selanjutnya saya coba cerita sedikit. Jadi bulan lalu di bulan Oktober tahun 2021 ada beberapa pengusaha orang pribadi datang dan berkunjung, kemudian bertanya mengapa mereka bisa mendapatkan surat cinta dari kantor pajak padahal mereka belum memiliki NPWP. Mereka cukup heran dan bingung dari mana data mereka bisa ada di kantor pajak dan kemudian diterbitkan surat. Walaupun ada beberapa wajib pajak orang pribadi UMKM yang sudah memiliki NPWP, mereka diberikan surat juga dalam bentuk SP2DK. Nah, untuk Sobat Ngopi yang belum sempat menyaksikan video terkait SP2DK dan bagaimana cara untuk menanggapinya, silahkan cek videonya di link di atas ini. Nah, selanjutnya saya akan coba jelaskan bagaimana pengusaha orang pribadi ini bisa mendapatkan surat cinta dari kantor pajak padahal mereka belum memiliki NPWP. Nah, ini masih berkaitan dengan perluasan basis data perpajakan. Nah, hal ini bermula dari transaksi yang dilakukan oleh pengusaha orang pribadi yang belum memiliki NPWP. Nah, mereka melakukan transaksi pembelian, baik itu yang bertujuan untuk kepentingan usahanya dalam rangka pembelian persediaan ataupun pembelian yang berkaitan dengan aset, baik itu untuk kepentingan usaha atau kepentingan pribadinya. Nah, ketika mereka melakukan transaksi pembelian, mereka bertransaksi dengan PKP penjual, yang mana PKP ini adalah pengusaha kena pajak. Kemudian, ketika PKP atau pengusaha kena pajak ini melakukan transaksi atau penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak, maka mereka ada kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak. Nah, setelah menerbitkan faktur pajak, mereka melakukan pelaporan surat pemberitahuan masa PPN. Nah, penerbitan faktur pajak ini diatur dalam Pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN. Kemudian ditambah lagi dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2021 yang mana diatur dalam pasal 19A bahwa PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak harus menerbitkan
faktur pajak yang paling sedikit memuat poin-poin yang ada di sini. Kemudian jika wajib pajak atau PKP penjual ini bertransaksi dengan pembeli yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, maka wajib mencantumkan NIK sebagai identitas pembelinya. Nah, makanya dari faktur pajak ini datanya tercatat di sistem DJP sehingga bisa menjadi data awal untuk DJP melakukan konfirmasi ataupun klarifikasi hingga menerbitkan surat kepada orang pribadi pengusaha UMKM tadi yang belum memiliki NPWP. Nah, dalam surat yang diterbitkan oleh DJP tadi berupa permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan dalam rangka ekstensifikasi, terdapat himbauan kepada pengusaha tersebut untuk segera mendaftarkan dirinya atau usahanya untuk memperoleh NPWP. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya jika para pengusaha ini tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, maka bisa saja diterbitkan NPWP secara jabatan. Dan kemudian dalam lampiran surat tersebut biasanya dilampirkan juga transaksi atau aktivitas ekonomi dari para pengusaha ini, baik yang seperti saya sebutkan di awal, yaitu transaksi pembelian yang berkaitan dengan persediaan ataupun pembelian aset, baik itu untuk kepentingan usaha atau untuk kepentingan pribadinya. Baik Sobat Ngopi, jadi cukup jelas bahwa dari mana DJP bisa mendapatkan data untuk melakukan klarifikasi kepada pengusaha yang belum memiliki NPWP. Nah, ini bersumber dari aktivitas atau transaksi pengusaha itu sendiri. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada para pengusaha orang pribadi UMKM yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Seperti yang kita tahu, memang masih banyak para pengusaha khususnya orang pribadi yang belum mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Nah, ini berkaitan dengan Undang-Undang HPP bahwa pada Januari untuk pengusaha UMKM orang pribadi dengan omset dalam 1 tahun kurang dari 500 juta maka tidak akan dikenakan pajak. Nah, ini menjadi momen yang pas untuk para pengusaha orang pribadi yang selama ini belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP serta belum menjalankan kewajiban perpajakannya, padahal mereka sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif untuk memiliki NPWP. Ini menjadi momen yang sangat pas untuk berbenah dari sisi perpajakan. Baik, terakhir saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.